Saya mau bertanya, sirah sirah ya, sirah apa surah ya? Surah Nabawiyah itu Oh, sirah. sirah ya. Sirah Nabawiyah itu eh, buku ya. Sirah Nabawiyah itu bukunya di dalam itu menceritakan tentang apa sih? Kenapa saya melihat postingan ada di salah satu postingan dia menangis setiap apa membaca itu. Saya nggak tahu isinya, cuman videonya itu cuman sekilas aja. Iya. Sirah Nabawiyah itu menceritakan tentang apa sih? Kalau Si- laki-laki itu kan keras, air matanya keluar itu keras, tapi kalau sampai menangis, menangis sejadi-jadinya itu berarti kan ada gimana Iya. gitu ya, ada sesuatu dan lain hal gitu di Iya. buku itu. Sirah Nabawiyah itu bercerita tentang sejarah Rasulullah mulai dari lahir hingga wafatnya. Itu sirah Nabawiyah. Makanya di dalam Islam itu antara sejarah Rasulullah, ya, ajaran-ajaran Rasulullah itu dibedakan. Kalau ajaran-ajaran Rasulullah, perkataan Rasulullah, hukum-hukum yang telah ditetapkan Rasulullah, itu disebut hadis. Dikumpulkan menjadi satu kitab, namanya kitab hadis. Nah, yang berbicara tentang sejarah perjalanan Rasulullah dari wafat hingga dari lahir hingga wafatnya, itu disebut sirah. Mungkin kalau di dalam kitab Anda dikumpulkan jadi satu, disebut kitab suci, di mana di Iya. situ ada perkataan Tuhan, ada perkataan para nabi, ada perkataan sejarawan, ya, dan ada perkataan Iya. orang-orang yang lainnya seperti itu. Nah, kalau di Quran itu dipisah-pisah. Khusus perkataan Allah kita sebut Al-Quranul Karim. Khusus perkataan Nabi, ajaran Nabi kita sebut dengan hadis. Ya, terus khusus sejarah Nabi disebut dengan Sirah Nabawiyah. Nah, Hmm. bagaimana itu kok bisa menimbulkan sampai menangis? Karena di situ ada kisah-kisah yang begitu menyentuh hati. Contohnya ketika Rasulullah misalnya dihujat oleh seorang Yahudi buta, ya, ketika Rasulullah menyuapi Yahudi buta itu dihujat, jangan percaya Nabi Muhammad, Muhammad itu orang gila, dia itu penyihir. Rasulullah itu tetap tenang menyuapi Yahudi buta itu, tidak ada rasa emosi apa, bahkan cara makannya itu dilembutkan. Nah, setelah Rasulullah itu wafat, Abu Bakar sebagai mertua Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah putriku, sunnah Rasul manakah yang belum pernah aku jalankan?" Karena sahabat ini sifatnya itu ingin mengikuti segala yang dijalankan oleh Rasulullah. Adakah sunnah Rasul yang belum pernah aku ikuti, belum aku jalankan? Aduh, noise, noise, bentar. Ya, terus kata Aisyah, setahu saya sudah. Cuma ada satu, ya ayahku. Setiap sore Rasulullah itu selalu menemui Yahudi buta di sana. Beliau selalu menyuapi. Maka datanglah Abu Bakar kepada Yahudi buta itu, menyuapi orang buta ini. Orang buta ini ngomong, "Kamu siapa? Kamu siapa ya?" "Oh, saya biasa yang menyuapi kamu," katanya. "Bukan. Orang yang menyuapi aku tidak seperti kamu, padahal buta. Bagaimana dia tahu?" Dia Kata Abu merasakan. Bakar, "Dari mana kamu tahu? Kamu buta. Yang menyuapi aku itu sebelum kurma itu dimasukkan ke mulutku, dilembutkan terlebih dahulu. Ya, setelah lembut baru dimasukkan ke mulutku. Kamu enggak. Cara menyuapimu kasar, kurmanya pun tidak kamu lembutkan." Abu Bakar menangislah di situ. "Kenapa kamu menangis?" "Memang aku bukan orang yang menyuapi kamu. Jadi yang menyuapi aku tiap hari itu siapa? Yang menyuapi kamu dialah orang yang kamu hujat. Dialah Rasulullah." Menangislah Yahudi itu, menangis juga Abu Bakar. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang bisa menyentuh hati kami orang-orang Muslim, betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat perjuangannya bagaimana, ya. Pokoknya kalau saya bercerita ini juga, saya bisa menangis berkaca-kaca air mata saya begitu, Mbak. Itu jawabannya. Iya.
Oh iya ya. Pantes saja dia menangis. Saya lihat itu. Makanya saya itu penasaran gitu. Jadi jangan sampai kita yang orang Kristen apa ya memahami dan memikirkan bahwa Muhammad itu meyakini ajarannya nggak baik gitu-gitu ya kan. Ternyata ada loh. Ada ajaran-ajaran yang baik dan itu banyak. Nah itu nggak sengaja saya scroll-scroll ke bawah, buka-buka TikTok, dapat postingan itu, saya penasaran, makanya saya tanya Sirah Nabawiyah itu isinya apa sih gitu ya kan, karena saya belum tahu dan belum pernah baca gitu. Sejadi-jadinya laki-laki itu nangis gitu di postingan itu. Dia berkata bahwa setiap kali dia membaca Sirah Nabawiyah itu eh, sejarah-sejarah Nabi Muhammad, dia tetap menangis dan waktu dia berkata pun itu dia nangis. Nangis ya, laki-laki kita tahu sendiri kalau laki itu air matanya keras. Air matanya keras, seorang laki-laki tuh kalau ngeluarin air mata itu keras, tapi kalau sampai dia ngeluarin air mata itu berarti ada sesuatu gitu yang tersentuh di hatinya. Begitu, jadi kita nggak usah ngejudge junjungan mereka itu seperti ini karena yang diajarkan juga itu kasih. Ternyata di Islam juga mengajarkan kasih. Nah, jadi selama ini setahu saya tidak mengajarkan kasih dan saling mengasihi itu. Begini Mbak Dari ya, sini, ada ajaran Rasulullah. Rasulullah itu bersabda begini, barang siapa dia tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya tidur dalam keadaan lapar, maka dia bukan umatku. Apa ini kurang kasih? aduh, lah saya tersentuh lagi nih. Iya. Barang Ini siapa yang ia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya lapar, dia bukan umatku. Berat jadi orang Islam, Mbak. Kita harus hidup ini, sosial ini harus betul-betul mengerti, jangan egois. Jangan sampai kita itu tidak tahu bagaimana keadaan saudara-saudara, tetangga-tetangga kita, nggak boleh. Kita harus peduli dengan mereka. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, tahukah kalian pendusta agama? Al-Quran ya. Yaitu orang-orang yang enggan memberi sumbangan kepada orang fakir, miskin. Dan orang yang tidak mau memberi makan kepada anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala tu'amil miskin. Aduh, tolong di mute dulu. Aduh. Tolong di mute. Pak blokir, tolong diturunin, jangan naikkan orang dulu. Tolong jangan naikkan orang dulu, terganggu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak mau peduli kepada anak yatim. Wala tu'amil miskin, tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Anda sholat sampai jidatnya lecet, tetapi kamu tidak peduli dengan tetanggamu, tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan anak yatim, celaka kau. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sudah waktunya sholat, masih asik-asik urusan dunia dan sebagainya. Ya, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya hanya ingin dilihat orang lain saja. Celaka walaupun kau sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau bersedekah. Celaka. Jadi ini aja, kalau dibilang bukan ajaran kasih, mau seperti apa lagi kasih itu? Coba. iya Silakan, itu monggo. ajaran kasih Pak.
Itu ajaran kasih. Ada satu ayat dalam Al-Quran, wailul li kulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Ini nonem ya. Sekali lagi kamu minta naik, kamu noise ini ya. Sekali lagi kamu minta naik, jangan minta naik kamu kalau kamu nggak bisa kondisikan tempatmu. Turunin aja, turunin, jangan naik. Bang Zuma, Mbak Diria, silahkan dilanjut. Iya. Ternyata ada ajaran kasih ya. Halo, selamat sore. Banyak, Mbak. Iya. Itu baru sekelumit itu yang kita tunjukkan. Masih banyak yang lainnya lagi. Selamat sore. Ya, selamat sore, Bang Pak. Iya. Saya tambahkan satu. Oh ya, Mbak. Fokuskan dulu sama Ibu Dira ini. Nanti kalau Mbak Dira sudah habis pertanyaannya, baru naik yang lain biar terfokus dalam ke Mbak ini yang bertanya gitu loh. Mumpung suasananya kondusif gitu loh maksudnya. Jangan dinaikkan yang lain dulu lah. Gitu loh. Ganggu soalnya Mbak Esti. Iya. Ya, silakan Mbak Dira dilanjutkan lagi, monggo. Iya, jadi ini juga ajaran kasih ya. Jadi buat teman-teman Muslim jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu maksudnya yang tadi dijelaskan sama Pak Kristolog ini benar ya. Jadi di Islam juga ada ajaran mengasihi ya, bukan cuma di Kristen tapi di Islam juga banyak. Saya mau bertanya, boleh? Atau kalau mungkin ada yang di bawah mau naik kali ya, udah kelamaan. Boleh, Mbak habisin aja dulu pertanyaannya baru ganti topik yang lain, silakan. Mengapa Nabi Muhammad dilempari batu berdarah-darah tapi beliau tidak membalas? Siapa yang Taib itu ya, suku Taib ya. Siapa yang melempari? Iya. Sorry Mbak, udah selesai pertanyaannya Mbak? Iya, sudah. Iya. Silakan, Pak De. Tadi Ustaz Alif mau nambah? Atau Ustaz Alif silakan, atau Bang Joma silakan. Iya, tadi saya itu terpotong ya karena saya membaca lalu saya baca terjemah jadi ada yang kepotong ayat, mohon maaf ya. Iya. Oke, lanjut. Iya. Jadi saya mendengar penjelasan dari 2 hari yang lalu di room teman-teman yang Muslim. Mereka menjelaskan bahwa bahkan ada yang melempari batu kepada Nabi sampai berdarah-darah, tapi dia tidak membalas. Nah, pertanyaan saya, siapa yang melempari batu? Dan kenapa beliau tidak membalas? Oh, Ustaz Talib, silakan Ustaz Talib. Mungkin masih peristiwa di Taif itu. Peristiwa di Taif. Ya, poinnya adalah di situ bagaimana kaum musyrikin ketika mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW mengajak kembali kepada jalan yang benar. Itulah memang para nabi selalu mendapat cemoohan dan lain sebagainya ya, hujatan, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Rasulullah waktu itu ya, ini juga salah satu peristiwa haru ketika dia sedang berdakwah, dia malah dilempari oleh kaumnya dan beliau tidak marah, padahal para malaikat yang membelanya itu sudah berkata kepada Rasulullah yang dia berada di atas gunung, "Ya Rasulullah, mintalah engkau kepada Allah agar dilemparkan gunung ini kepada mereka. Aku siap membantu engkau," kata para malaikat, karena para malaikat selalu mendampingi dakwah Rasulullah dan para nabi. Namun nabi kami berkata, tunggu, tidak perlu. Dia itu banyak masih menyimpan doanya yang dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan dia menghardiknya, tetapi dia katakan, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka sebenarnya tidak tahu dengan ajaranku. Maksudnya dia tidak tahu ajakannya itu mengajak tentang keselamatan. Bahkan dia minta bahwa berilah petunjuk kepadaku, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, karena dia tidak tahu siapa yang sedang dia lempari, karena dia tidak tahu bahwa orang yang dilempari itu adalah orang yang sedang mengajak agar selamat di akhirat.
Dan salah satu juga dari dua itu adalah bagaimana Rasulullah itu menahan doanya, ya, menahan doanya karena banyak setiap Rasulullah itu dikabulkan, dan salah satu unggulan Rasulullah itu menahan doanya, dan ada doa yang dia simpan karena setiap doa Rasulullah pasti akan dikabulkan dan dia simpan untuk nanti di akhirat kelak, ketika di masa penghakiman dia akan meminta kepada Allah pengampunan untuk umatnya dan umatnya diampuni semua. Itu salah satu bahwa nanti kami umat Rasulullah itu akan selamat. Ada beberapa doa yang disimpan. Kalau Rasulullah mau, habis orang itu. Tapi beliau tahan doanya karena beliau mencintai umatnya. Ini aduh, tapi saya nggak sanggup ngelanjut. Saya suka nggak tahan. Iya. Baik, saya lanjut ya. Suatu ketika sahabat Rasulullah datang. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta azab kepada Allah agar mengazab musuh-musuhmu? Rasulullah menjawab, sahabatku, aku diutus bukan untuk mengazab, tapi aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Makanya ketika Rasulullah dilempari batu di Taif, itu peristiwa di Taif ya. Kemudian Allah itu mengutus 2 malaikat, turuti apa yang diminta Muhammad. Malaikat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah diperintahkan untuk mengikuti apa yang engkau mau. Apa perlu saya angkat 2 gunung ini, akan aku benturkan 2 gunung ini untuk menimpa orang-orang di Taif. Kata Rasulullah, jangan. Ya, mereka saat ini belum tahu. Tapi saya berharap anak cucu mereka akan mengikutiku. Alhamdulillah. Taif sekarang semuanya Islam. Coba kalau Rasulullah minta, ya Allah hancurkan Taif, selesai, mati semua orang. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Semua nabi ketika ditolak umatnya, seperti Nabi Nuh, dia bermunajat, memohon kepada Allah agar kaumnya diazab, datanglah banjir. Ya, semua nabi menggunakan doanya itu untuk mendatangkan azab karena tidak mampu. Ya, menghadapi kaumnya, siksaan, cemoohan dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak demikian. Justru doa Rasulullah itu akan digunakan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya yang nanti di dalam neraka, yaitu yang kita sebut dengan syafaat. Begitu, Mbak. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya mengerti. Terakhir saya bertanya ya. Apakah ada kunci keselamatan? Kunci keselamatan itu, misalnya nih kalau di Islam gitu, kunci keselamatan itu, kunci surga, kunci keselamatan itu. Ya, ini bagaimana bagian, kita mendapatkan? Iya. Oke. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kunci keselamatan itu? Iya, boleh saya ya? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi di awal sesuai dengan pertanyaan kita yang teman kita yang pengikut jalan keselamatan, tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan kaidah bertuhan gitu ya. Ada tauhid. Nah, kemudian bagaimana di Islam, apakah ada jaminan keselamatan? Al-Qur'anul Karim menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri mereka atau terhadap orang yang ada di bawah kuasa mereka, hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Pamadi bataga wara adzalika fa ulaika humul adun.
Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu mereka berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika hum waritun, mereka itulah yang mewarisi dan mendapatkan warisan. Alladzina yarisunal firdaus, yakni mereka yang akan mewarisi surga Firdaus. Khalidina hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini jaminan. Jadi orang-orang yang mewarisi kemudian surga Firdaus adalah orang yang memelihara salatnya, memelihara zakatnya, memelihara kelaminnya, memelihara mulutnya dari menyakiti orang, dan seterusnya. Orang yang memelihara amanah. Inilah mereka orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Seperti itu, Mbak. Iya. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Saya menghargai itu, dan itu baik ya menurut saya, masuk akal. Karena memang kita kalau mau selamat ya harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau di Islam harus sholat, harus menunaikan zakat. Itu seperti memberikan itu ya, menunaikan zakat itu seperti apa sih Bang Juma? Membayar zakat setiap tahun. Zakat, oh iya, setiap tahun ya. Iya, sekali setahun. Iya. Memang itu wajib ya, betul. Sebagai manusia ya kan, karena udah dikasih nafas kehidupan, bisa bekerja. Itu juga bentuk ajaran kasih itu, Mbak. Iya, ajaran kasih. Jadi udah dikasih rezeki ya kan, udah dikasih rezeki. Kenapa enggak gitu memberikan sama Tuhan ya kan, memberikan zakat sebagai ucapan syukur. Iya, sudah jelas. Itu saja pertanyaan saya dan jawaban dari Bang Juma dan dari teman-teman. Sudah saya paham, saya mengerti. Jawaban yang menurut saya itu masuk akal dan akurat. Terima kasih. Saya seorang Kristen. Meskipun saya seorang Kristen, saya menghargai jawaban dan penjelasan kalian karena itu memang betul ya menurut saya. Nggak tahu kalau dari teman-teman yang lain ya, menurut saya itu betul. Terima kasih. Nanti kalau ada yang saya mau tanya lagi, saya bisa kan, saya boleh di room ini bisa boleh saya boleh bertanya. boleh Mbak. Ya nggak ada salahnya kalau kita mencari apa yang masing-masing agama memang punya ajaran, punya ini masing-masing ya. Tapi nggak ada salahnya kan kalau saya mau cari tahu ya kan, biar jangan ada yang jangan ada lagi pikiran-pikiran saya yang negatif gitu tentang ajaran-ajaran Islam itu seperti ini ya, ini harus ini begini ya, yang buruk-buruk itu ya kan. Dari semua pertanyaan yang saya sampaikan tadi dan dijawab dengan baik, dengan jelas, dan menurut saya itu jawaban yang akurat. Memang kalau kita ya masuk akal ya juga ya, karena kita manusia itu nggak luput dari dosa. Jadi ya masuk akal juga, kita harus, kalau di dalam iman Islam harus sholat, harus menunaikan zakat, dan menjaga kemaluan selain daripada istri. Iya betul. Ya makasih ya atas penjelasannya ya. Boleh saya tambah dikit sebelum ibu turun, saya tambahkan sedikit boleh? Iya. Ayo. Iya. Jadi begini, yang disampaikan oleh guru saya itu memang tepat sekali, yaitu bentuk penjabaran dari perintah-perintah Tuhan seperti sholat, zakat, dan sebagainya. Semua itu dirangkum menjadi 4 pilar. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi, kecuali beriman, yaitu orang-orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Ya.
termasuk zakat, puasa, ya membantu sesama itu adalah amal-amal soleh. Yang ketiga yaitu menasehati di dalam kebenaran. Katakan itu salah, katakan ini benar. Tidak boleh kita melihat orang di dalam berlarut-larut di dalam kesalahan. Kita ingatkan mereka, sampaikan. Wa tawasau bil haq, menyampaikan yang hak pada mereka. Wa tawasau bis sabr. Kita harus bersabar dalam menghadapi segala ujian. Nah, ada 4 pilar. Ya, secara normal ada 4 pilar yang harus dijalankan setiap muslim supaya mendapatkan surga. Itu secara normal, tapi secara ada saja orang-orang yang tanpa menjalankan itu masuk surga misalnya. Ada saja, tapi itu hak Allah. Surga hak prerogatif Allah, tapi secara normal ada 4 pilar yang harus dijalankan setiap muslim. Nah, hal ini juga yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3, yang pertama itu harus beriman. Sama seperti di dalam surah Al-Asr, beriman. Apa imannya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku, Yesus Kristus yang diutus. Mengenal satu Tuhan dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan. Itu jalan masuk surga. Di dalam Islam, miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, beramal soleh. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Setiap orang yang beriman ketika dipuji, dia akan mengembalikan pujian itu kepada yang mengutusnya, kepada Tuhannya. Sebagaimana kami umat muslim ketika dipuji, oh Pak Sugi itu baik, yang baik itu hanya Allah. Pujian itu hanya milik Allah, bukan untuk saya. Ya, Yesus berkata, tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus, kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Amal soleh, sebagaimana yang diterangkan ayat tadi, wa amilus solihati, yaitu orang-orang yang beramal soleh, ya, membagikan hartanya, peduli kepada lingkungannya, dan setelah itu ikutlah aku, kata Yesus. Tetapi orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dalam keadaan bersedih. Apa kata Yesus? Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi antara ajaran Yesus dengan apa yang diajarkan Islam tidak ada yang berbeda, sama. Terima kasih. Iya, yang saya ambil tadi juga ajaran yang tadi disampaikan itu, ketika saya bertanya, di situ juga dilarang ya, jangan berzina. Dan tadi yang sudah disampaikan Abang Juma juga ya jelas ya, jangan berzina. Jadi kalau berzina itu dosa, haram. Nah, kalau berbicara ini berarti saya mau tanya lagi nih Bang. Iya, lanjut terus, nggak apa-apa. Saya mau bertanya sedikit, zina yang dimaksud dalam Islam itu, zina itu seperti apa, dan yang halal ketika kita menikah tuh seperti apa? Apakah bisa mempunyai 2 istri atau 3? Apakah itu kalau menikah ya, mempunyai istri lebih dari 1, apakah itu disebut zina atau halal? Atau di luar itu, misalnya dia selingkuh, dia punya istri terus dia selingkuh, apakah itu yang disebut zina? Begitu. Silakan, Aki, monggo. Ya. Ini penting juga ya. Ya. Penting. Kalau mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Itu kaidah dalam Islam tuh. Iya, betul. Jadi mendekatinya pun dilarang. Artinya kita tidak boleh memandang sesuatu berlebihan yang melahirkan syahwat.
selain daripada hak kita, selain daripada istri kita. Kemudian antara pria dan wanita yang bukan kemudian muhrimnya, yang menjadi tali penghalalan bagi mereka keduanya adalah pernikahan. Jadi kalau di Islam itu ada aturan, lelaki itu cukup satu istri. Tetapi kalau mereka cenderung kepada persinahan, maka dibolehkan dua. Cenderung kepada keadaan yang tidak membolehkan kemudian istri melayani suami, maka dibolehkan dua. Itu suami boleh kemudian melakukan nikah 2 kali sampai 4 kali ketika suami itu bisa adil. Tetapi Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan mungkin bisa adil. Maka Allah mengatakan fawahida, maka cukup satu. Itu di Islam tuh. Maka cukup satu. Jadi ketika darurat, wanitanya istrinya sakit-sakitan, istrinya pingin kali punya anak, mandul, tetapi dia pingin kali punya anak dari suaminya sendiri, lalu kemudian istri mengizinkan untuk menikah, boleh, boleh. Tapi yang dilarang kemudian itu adalah menyakiti hati istri pertama, lalu dengan pola dia menikah kepada wanita lain. Itu sudah menyalahi akidah, menyalahi kaidah Islam. Itu menyalahi kaidah Islam. Menikah dengan wanita lain, yang wanita pertama jadi korban. Itu menyalahi kaidah. Zina gitu ya kan, udah melanggar. Kalau di Islam nggak jatuh ke zina itu, Mbak. Nggak jatuh ke zina. Karena menikah halal. Menikah itu halal. Yang dikatakan zina itu tetap satu istri, tetapi main dengan wanita lain di belakang istrinya. Itu yang dikatakan berzina, meskipun tidak ribut. Tapi kalau yang dikatakan menikah, meskipun ribut, tapi menikah, cuman ridha Allah yang itu yang jauh. Karena Allah menganjurkan adil. Nah, apalah artinya 2 istri kalau tidak ada ridha? Tidak ada ketentraman. Sementara ridha Allah itu mendatangkan ketentraman. Istri pertama tenang, istri kedua tenang. Tapi kalau tidak ada ketenangan, itu berarti tidak ridha. Maka Al-Quran memberikan solusi fawahida, cukup satu. Itu cukup satu. Jadi nanti dalam keadaan betul-betul darurat, baru kemudian bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Jadi Islam itu tidak mengajarkan poligami. Islam itu datang untuk membatasi poligami. Yang tadinya para nabi sampai ratusan istri, begitu Islam datang cukup 4. Itu pun kalau sanggup adil. Kalau tidak sanggup adil, fawahidah, cukup 1. Jadi di Islam itu la takrabuz zina. Jangan pernah mendekati zina. Jangan pernah mendekati zina, apalagi melakukan. Nah, itu perintah di dalam Al-Quran. Seperti itu, Mbak. Mungkin terakhir dari saya ya, untuk saudari saya ini, oleh-oleh tentang data di dalam Al-Quran, dan juga tentang apa yang digaungkan oleh teman-teman Kristen, kasihilah musuhmu. Di dalam Al-Quran itu juga ada perintah itu, kasihilah musuhmu. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ini maksudnya orang-orang yang kemudian ingkar menyerang kepada umat Islam, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar mereka dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi musuh itu bukan cuma dilindungi saja. Musuh itu malah diantarkan kepada tempat yang aman baginya, yang membuat tentram baginya. Inilah Islam. Jadi kalau musuh ada yang kemudian datang meminta perlindungan, maka Allah mengajarkan lindungi dan antarkan dia ke tempat yang aman. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau berbicara mengenai ajaran kasih, saya rasa setiap agama memiliki itu. Bukan cuma Islam, Kristen, tapi agama lain juga demikian ada. Mungkin demikian dari saya terakhir. Silakan yang lain. Iya. Jadi itu ya teman-teman yang muslim, cukup 1 istri aja lebih baik gitu.
Nanti kalau nikah lagi terus istrinya nanti sakit hati gimana gitu ya kan, jatuhnya jadi dosa gitu. Nikah udah nikah halal sih, tadi penjelasan dari Bang Betul. Juma. Betul, Iya, betul, betul. ini Iya, halal. jangan Tapi sakiti dosa. istri, betul, betul. Iya betul, jadi dosa. Jadi jatuhnya dosa gitu. Kalau menikah, ya kan, istri tidak mengizinkan, awalnya rumah tangga baik-baik, terus tiba-tiba nyari sensasi, nyari masalah, mau nikah lagi, istri pertamanya sakit hati, jatuhnya dosa. Jadi kalau boleh mempunyai istri satu saja. Itu juga ini saya, aduh terima kasih banget ya. Ada Ternyata Pak, ada perintahnya, cukup satu saja. terima kasih ya. Ini maksudnya ini pelajaran juga ya. Saya juga tahu gitu. Ternyata di Islam juga memerintahkan itu. Maksudnya ada ajarannya menikah lebih baik punya Satu. istri satu. Iya, Iya. kalau kita berbicara orang-orang dulu ya, bahkan istrinya tuh banyak gitu, bukan cuma satu, lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga gitu. Jadi Iya. ya masuk akal juga gitu loh, masuk logika ya, gitu. Gitu loh ya, jadi teman-teman yang Kristen harus dengar ayat ini ya. Saya bukan mau ngebela, enggak, tapi ini ajarannya juga bener ya, karena di situ juga dilarang gitu loh, dilarang gitu loh. Kalau dia bisa adil, ya kan, bisa adil, istrinya ikhlas, ya boleh gitu loh. Kalau bisa gini Bu, Ibu coba tanya kepada kami yang menurut Ibu salah yang mana. Nah, biar enak kita, nggak apa-apa. Menurut Anda ajaran Islam yang salah mana sih? Ibu tanya, misalnya Ibu punya pendapat, Ibu berpendapat bahwa Islam ini salah nih di bagian ini. Silakan, nanti kita terangkan. Pertanyaannya gini Bu, saya ajarin bertanya. Kenapa Pak Desugi nggak poligami? Nah, itu Pak, itu tanya Bu. Apa ya, Nggak apa-apa, Bu. semenjak dari awal saya masuk ke sini dan saya mengizinkan untuk bertanya. Saya diizinkan untuk bertanya. Ya. Jawaban yang disampaikan dan penjelasannya itu menurut saya ya masuk akal gitu loh, nggak ada yang salah. Nggak, gini. Ajaran Islam mana yang menurut Ibu itu mengganjal gitu? Nah, biar enak kita. Mengganjal ya, sebentar ya, saya lihat dulu ya, mana ya, Ya, soalnya yang mengganjal. Ya, silakan, nggak apa-apa. itu pertanyaan-pertanyaan saya tuh inti loh, itu inti pertanyaan-pertanyaan saya tuh tadi itu saya fokuskan itu ya, ada beberapa pertanyaan itu gitu loh. Tapi kalau mau ditanya juga itu ada, bentar saya lihat dulu ya, apa ya. Apa yang mengganjal? Nggak sesuai dengan hati nurani Anda itu apa? Atau bahkan yang menurut Anda sesat itu apa sih? Yang di Islam itu? Oh, enggak, saya mau bertanya lagi. Iya, betul, saya lupa. Lah, ini kok Bapak tahu sih, instingnya bener ya. Itu, saya mau tanya, Hajar Aswad itu apa sih itu? Begitu loh. Itu aja itu. Iya, betul. Monggo Satalip. Hajar Aswad itu apa sih gitu? Terus apa tujuan dari teman-teman Muslim gitu harus ke Mekah gitu menunaikan apa ya? Menunaikan apa sih? Iya, menunaikan haji ya, gini. Menunaikan haji ya. Oke. Tujuannya. Jadi mengenai Hajar Aswad, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sendiri ini ya, saya ambil dari pernyataan beliau. Ketika Umar bin Khattab itu sedang tawaf sambil menunggang kuda, mengelilingi Ka'bah, tawaf, mutar mengelilingi Ka'bah. Lalu Umar bin Khattab itu menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya. Aku tahu kamu hanyalah batu. Kamu tidak memberi mudarat, tidak mendatangkan manfaat apapun. Kata Umar bin Khattab. Tetapi aku melakukan ini karena aku melihat kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu. Jadi kita mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad itu wah, sesuatu yang wah, tidak.
hanya mengikuti sunnah saja. Rasulullah itu mencium Hajar Aswad itu. Karena Hajar Aswad ini sepeninggalan nenek moyangnya, yaitu Ibrahim. Ya, ketika Abraham mendirikan pembangunan Ka'bah itu, nah di salah satu sudutnya itu diletakkan Hajar Aswad itu sebagai setat untuk mengelilingi Ka'bah itu. Ya, memang ada yang berpendapat bahwa Hajar Aswad itu batu yang didatangkan dari surga sebagai obat kangen bagi Adam. Karena Adam itu diturunkan dari surga untuk menghilangkan kangen itu, maka diturunkanlah Hajar Aswad itu dari surga. Ya, ada yang seperti itu. Tapi saya lebih Rasulullah itu seperti inilah. Misalnya saya punya cincin ini. Ini cincin dari guru saya, Bang Juma. Ya, dari Makassar. Kalau saya kangen beliau, saya cium nih. Kangen nih. Atau kita ditinggali cincin oleh kakek saya kangen sama kakek saya cium. Apa manfaat saya cium? Tidak ada, hanya sebagai obat kangen saja. Ya. Iya. Ya. Bahkan Rasulullah pernah ketika dia melihat Ka'bah, melihat Hajar Aswad, Rasulullah berkata apa? Demi zat yang memegang jiwaku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau memang mulia, Engkau memang agung. Allah menjadikanmu sebagai tanah haram. Tetapi orang Muslim yang taat lebih mulia daripada engkau. Engkau di sini Hajar Aswad maksudnya ya. Jadi kalau Hajar Aswad, Ka'bah ini Tuhan, bagaimana mungkin orang Islam lebih mulia daripada Tuhannya? Tidak mungkin kan? Iya, tidak mungkin. Nah, artinya apa? Orang Muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu lebih mulia daripada Hajar Aswad, daripada Ka'bah. Jadi ini bantahan telak untuk saudara-saudara yang menuduh kami menyembah batu, kami menyembah Ka'bah. Itu bantahan telak. Orang Muslim yang taat itu lebih mulia daripada Ka'bah dan Hajar Aswad. Ustadz Ali mau nambah, monggo. Iya. Sedikit aja ya, yaitu sudah jelas sih intinya bahwa Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Sebenarnya sebelumnya Rasulullah menjelaskan sebelum Hajar Aswad itu sebenarnya abiyad dia, warnanya putih karena kebiasaan orang lah menciumnya sehingga dia berubah menjadi warna hitam. Dan itu hanya batu, ya tidak ada sama sekali umat Islam di seluruh penjuru bumi menyembah batu, itu tidak ada. Karena sudah dijelaskan banyak ayat di dalam Al-Quran, apalagi dia itu hanya sebongkah batu. Bahkan pada ada masa peristiwa batu itu pernah hilang dicuri, ibadah tetap berjalan. 17 tahun. Ya, kurang lebih 20 tahun hilang. 20 tahun ya hilang itu ya. Iya. Diambil oleh Lama juga hilangnya. Iya. Tapi apakah sholat berhenti? Tidak, tetap berjalan. Kan poinnya gitu. Bahkan Rasulullah sama tadi, ketika Rasulullah pun sakit, beliau mengendarai onta. Ya, dia itu bukan mencium, pakai tongkatnya juga menyentuhnya. Atau ketika kita jauh, ya cukup dengan dada, saya hello, gak ada masalah. Kayak gitu. Jadi bukan objek penyembahan dan itu bukan. Kenapa dikatakan itu bagian? Karena Rasulullah melakukannya, maka kami para sahabat melakukan, bukan berarti menyembahnya. Loh, bagaimana nanti ada unsur pahala di sana? Karena itu bagian dari rangkaian rukun Yamani, di mana ketika proses tawaf. Tempatku ada asar, saya izin mute, standby lagi, maaf. Jadi itu tujuannya cuman ini ya, maksudnya seperti tadi Pak bilang ya, Pak ngomong tadi ya, Pak menjelaskan kalau itu obat kangen aja gitu ya, itu semacam obat kangen aja gitu. Tapi mencium Hajar Aswad itu bukan berarti dia menyembah berhala gitu ya kan? Iya, betul sekali Bu. Iya. Tidak ada orang Islam yang memahami itu dalam konteks penyembahan, bukan. Makanya saya ibaratkan saya mendapat cincin dari Bang Zuma ini, lalu saya cium cincin ini, bukan berarti. Iya, seperti itulah intinya seperti itu. Jadi itu kenangan ya, itu kenangan. Kenangan. Kenangan dari siapa tadi? Dari Ibrahim. Kenangan dari Ibrahim gitu, tapi bukan berarti mereka menyembah
dan sujud kepada batu begitu ya. Jadi Allah itu bukan Hajar Aswad ya, maksudnya bukan batu itu gitu loh maksudnya. Betul. Iya benar ya Bang ya. Iya. Bener, bukan. Itu batu, Ya. itu ciptaan. Hajar Aswad itu batu Nah, Ustadz ciptaan. Nanjar yang neruskan di sini sudah waktu asar. Saya standby dulu. Oh iya. Ya, Bunda Dira. Jadi Iya. batu Hajar Aswad itu makhluk ciptaan Tuhan, bukan Oh, iya. Tuhan. Kalau Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diyakini oleh Yesus. Payomernya Hoshua Masya ibdu et Allah ribboni wa ribbonehem, kata Yesus. Sembahlah hanya kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Matius 4 ayat 10. Iya. Kemudian ada juga kalangan teman-teman oknum-oknum Kristen yang menganggap batu Hajar Aswad menghapus dosa. Mana ada batu Hajar Aswad menghapus dosa? Lo ada hadisnya, yang menghapus dosa itu amal perbuatan kita. Contoh, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, penuh pengharapan, maka dihapus dosanya yang telah lalu. Jadi yang menghapus dosa itu bukan puasanya, tetapi amal perbuatan kita ketika kita menjalankan syariat berpuasa. Begitupun ada segelintir ya, orang-orang di luar Tuhan yang mengatakan batu Hajar Aswad menghapus dosa. Bukan batunya, tetapi amal perbuatan kita, sunnah Nabi ketika mencium batu Hajar Aswad. Amal perbuatannya, bahkan Bunda, ketika kita menyingkirkan batu di jalan, itu menghapuskan dosa. Ketika kita berwudu, menghapuskan dosa. Ketika kita tersenyum kepada saudara kita, ya, tersenyum nih, saya ketemu saudara kita, ya, ketemu teman-teman, kemudian saya tersenyum, itu juga menghapus dosa. Apakah yang menghapus dosa itu teman-teman saya? Jabat tangan juga menghapus dosa. Jadi inilah yang kadang salah persepsi loh. Orang batu menghapus dosa, padahal bukan batunya. Makanya kalau misalnya ada sesuatu unek-unek terhadap Islam, tanya kepada umat Islam. Jangan tanya kepada pembenci Islam, karena akan dipelintirkan gitu. Banyak hadisnya itu. Tersenyum sodakoh menghapus dosa. Kita kemudian menengok orang yang sakit menghapus dosa. Apakah orang yang sakit menghapus dosa kita? Tetapi perbuatan kebaikan kita lah yang menghapus dosa. Sebagaimana sabda sang ruaha Ahmed Ahmad, la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, kata Rasul, tidak akan disayangi. Gitu. Buah dari rasa sayang kita sampaikan kepada orang lain dengan tersenyum, dengan menyingkirkan batu di jalan, duri di jalan, Allah hapus dosa-dosa kita. Bukan durinya yang menghapus dosa, bukan teman-teman kita yang menghapus dosa, tetapi ketika kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, itulah yang akan menyebabkan Allah ridho dan menghapuskan dosa-dosa kita. Gitu Bunda. Terima kasih. Iya, iya, Bang. Jadi yang kalau menunaikan ini kabar. Suaranya mendem. Halo. Mendem. Halo. Ya, jadi kalau menunaikan haji, mengelilingi Ka'bah, mencium Hajar Aswad itu perintah siapa ya? Itu syariat dari Nabi Syariat, Muhammad iya, iya. Jadi itu, iya betul. Oh, syariat. Syariat itu kayak kalau di dalam Kristen itu liturgi, ya, ada sakramen, ada liturgi. Nah, itu liturgi bagiannya, tata cara ibadah. Tapi kalau dalam Islam, tata cara ibadah mengacu kepada Rasulullah SAW. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku loh, ini caranya. Nah, prosesi ibadah di dalam ibadah haji itu menapaktilasi kisah Abraham atau Ibrahim alaihi salam. Begitu Bunda. Ya, sedikit sebelum pamit mau sholat. Boleh, silakan Ustaz Ali. Terputus. Karena memang perintah di dalam Al-Quran itu kan bunyi ayatnya ada Bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, lakukanlah ibadah haji dan umroh, niatkan karena Allah.
Itu salah satu ayatnya. Nah, bagaimana di situ juga meneruskan ajaran yang sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ketika meninggikan Ka'bah beserta anaknya. Di mana di situ dikatakan, ada tertulis juga di surah Al-Baqarah, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, Nabi Ibrahim berdoa, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Waktu itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai meninggikan Ka'bah beserta anaknya, dia berdoa dimohonkan agar diutus seorang utusan Rasulullah, utusan Allah di tanah Arab itu dari kalangan mereka, keturunan dari Nabi Ibrahim, yaitu dari Nabi Ismail dan seterusnya. Maka dijelaskan yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, yaitu firman Allah, Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran terus berkumandang yang berawal dari tanah Mekah itu, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah, dan menyucikan mereka. Ajaran Rasulullah itu ketika membacakan firman Tuhan, mengajarkan tentang hikmah, ajaran kebaikan, mengajak mereka, menyucikan mereka dari apa? Dari perkara-perkara kemusyrikan dan seterusnya, perbuatan-perbuatan yang tercela. Sesungguhnya engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi sudah ada sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa agar diutus seorang Rasul dari kalangan mereka. Maka Nabi terakhir menjawab dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana di situ beliau membersihkan mereka tanah Mekah dari praktek-praktek kemusyrikan, praktek-praktek penyembahan kepada berhala, kepada api dan seterusnya. Iya, iya. Jadi Hajar Aswad itu bukan sesembahan ya, seperti sesembahan. Maksudnya bukan berarti mencium terus menyembah dia. Ya, begitu ya. Bukan. Bukan. Amal perbuatan, baik kebaikan tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan tadi. Iya, jadi itu aku izin asar para ustadz semua. Liturgi, seperti liturgi gitu ya. Jadi turun temurun begitu ya. Semuanya ya, Bang Zuma, Bang Kristolog, Kakak host, terima kasih ya. Pertanyaan saya sudah dijawab dengan jelas. Oke ya, Bang Sugi ya. Makasih ya Bang semuanya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Makasih Kak Dira. Pencerahannya, penjelasan, jawabannya, pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih banyak. Nanti kalau saya bertanya, boleh ya nanti ya. Lain kali kalau saya jalan-jalan ke room ini, boleh kah? Boleh Bu. Boleh Kak Dira, boleh banget Kak Dira. Santun banget ya Kak Diranya ya. Santun, seneng diskusi sama Kak Dira nih. Iya, Mak, kita kalau bertanya begitu kita harus menghargai penjelasan dan jawaban dari teman-teman muslim, karena itu iman kepercayaan mereka. Kita kan tidak menguasai ayat di dalam Al-Quran, kita juga tidak mengerti. Yang lebih paham dan mengerti itu teman-teman muslim, bukan Kristen. Jadi kalau mereka menjawab kita harus menghargai. Menghargai itu penting. Ya, itu penting banget Kak. Jadi itu saya kemarin itu sempat ya kadang berkuar-kuar juga, kadang ya kalau apalagi kalau dapat teman-teman muslim yang apa ya, yang ada juga yang berkata-kata kasar gitu ya kan, jadi emosi saya kan, jadi saya juga melontarkan kata-kata kasar. Nah setelah itu saya menyesal gitu, ternyata nggak boleh gitu ya, yang diajarkan di dalam Kristen juga itu kan nggak boleh kita menghakimi atau menjelekkan ya apalagi beda agama ya, kita nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi saya menyesal, makanya saya kemarin scroll ke bawah, dapatlah postingan itu. Ternyata saya sudah dapat jawabannya tadi, dan banyak pertanyaan saya juga sudah dijawab dengan jelas, dan menurut saya jawabannya tadi itu baik ya, jawabannya baik, bagus gitu. Jadi di Islam juga itu melarang zina gitu ya, zina itu dosa. Itu aja sih ya. Yang belum paham tentang Islam silakan kalian bertanya, karena saya seorang Kristen, saya bertanya dan tadi mereka menjawab juga, itu masuk akal loh.